Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kaifa halukum? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Walaupun antum semuanya dari rumah mendengarkan ini, tapi harus juga dibiasakan sebutan, ya, sebutan itu. Kalimah tauhid, ya, karena sebutan itulah yang akan membuat semangat kita, ya. Sebagaimana Ustaz katakan sebelumnya, kalau kita bertakbir maka setan akan lari terberit-berit, ya. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak sekalian, sudah lamanya kita tidak bertatap muka. Jadi alhamdulillah di kesempatan kali ini, ya, kita akan belajar atau Ustadz akan memberikan materi akidah akhlak, ya, melalui video ini. Ya, dan jangan lupa like and share. Ya, anak-anak sekalian, kita masuk ke bab akhlak terpuji terhadap sesama manusia. Kemarin atau 2 minggu sebelumnya, Ustadz sudah tugaskan antum semuanya untuk membaca, ya, poin A, poin B, ya, dan poin C belum. Sekarang Ustadz akan menjelaskan poin C dan poin D. Apa itu poin A? Poin A adalah tentang husnuzon, tentang berprasangka baik, ya, terhadap Allah, ya, tentang dugaan baik. Tidak boleh kita suuzon, itu lawannya. Husnuzon baik, suuzon buruk, ya, seperti itu. Poin B, tawadu. Tawadu, rendah hati, ya. Mudah-mudahan setelah antum semua yang mempelajari, ya, husnuzon ini dan tawadu ini, mudah-mudahan antum bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang Ustadz maksud, itu yang Ustadz mau. Jadi pelajaran akidah akhlak ini bukan hanya untuk dipelajari, tetapi untuk diamalkan. Pahim Tom? Ya, pahimna. Selanjutnya kita masuk kepada poin C, sikap tasamuh. Apa itu tasamuh? Ya, tasamuh itu adalah tenggang rasa, kata orang Jawa, tenggang rasa. Ya, kata orang sekarang toleran, lawan katanya intoleran. Ya, toleransi, tenggang rasa, ada rasa di situ. Ya, jadi pengertian tasamuh itu sikap, ya, sikap kita saling menghormati, tenggang rasa, saling menghargai, ya, sesama manusia. Baik itu di dalam internal kita, ya, artinya dalam kehidupan beragama sesama umat Islam maupun di luar daripada itu, ya, sebangsa dan setanah air, apapun agama mereka, tetap harus ada tenggang rasa. Tetapi tenggang rasanya gimana dulu, ya? Banyak orang sekarang yang katanya yang mengatasnamakan intoleran atau toleransi, tetapi kebablasan. Nanti kita akan contohkan. Selanjutnya, pentingkah kita memiliki sikap tasamuh ini? Sangat penting, Ustaz. Sangat-sangat penting. Kalau kita tidak memiliki sikap tasamuh dalam kehidupan sehari-hari, maka apa yang terjadi dalam diri kita? Kita cuek, ya, cuek kita, tidak mempedulikan. Berarti kita bukan makhluk sosial namanya. Kalau tidak ada rasa tenggang rasa, saling menghormati, saling menghargai, toleran, berarti kita termasuk orang yang tidak digolongkan dengan makhluk sosial. Nah, seperti itu, bahasanya seperti itu. Jadi harus kita memiliki sikap tasamuh, sangat-sangat penting.
baik itu dalam kehidupan kita beragama maupun dalam kehidupan kita berbangsa dan negara. Yang ketiga adalah perintah untuk bersikap tasamu ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Ya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya, masalah ini adalah masalah toleransi beragama. Silahkan kalian beragama menurut ajaran agama kalian masing-masing. Kami melaksanakan menurut ajaran agama kami masing-masing. Biarkan saja mereka beribadah, ya, jangan diganggu, ya, jangan diejein. Jadi biarkan saja, itu keyakinan mereka, akan mereka pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Agama kita bagaimana pula? Jangan juga mereka mengganggu kita, ya. Banyak sekarang orang yang mengganggu orang lain beribadah, banyak. Alhamdulillah di Indonesia ini tidak terjadi yang hal-hal yang ekstrim seperti pemboman, ya, seperti di luar sana. Alhamdulillah Indonesia ini rukun dan damai. Alhamdulillah. Ya. Dan juga di dalam Quran surah Al-An'am, ya, dijelaskan, ya, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Yang artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan mereka. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Ini di sini di dalam surah Al-An'am ini dijelaskan, jangan kamu mengejek-ngejek, jangan kamu memaki-maki mereka beribadah. Biarkan umat Kristen dengan ajarannya beribadah, silahkan. Ya, umat Hindu silahkan. Umat Buddha silahkan. Jangan diejek, jangan dimaki. Kalau kita maki nanti akhirnya mereka akan memaki agama kita dengan yang lebih dahsyat lagi daripada kita. Jangan memaki. Sama seperti Ustadz pernah menjelaskan kepada antum semua, jangan mengejek-ngejek kawan dengan kata-kata beobo, deodoha, jangan seperti itu. Ya, karena dia akan membalikkan itu, dan kata-kata itu nanti akan balik kepada kita. Jangan memaki orang tua kawan, ya. Jangan mengejek orang tua kawan, karena nanti ketika kita mengejek, kata-kata itu akan kembali kepada kita. Bahkan lebih dahsyat lagi daripada apa yang kita buat, apa yang kita katakan kepada mereka. Oleh siapa Ustaz? Bisa jadi orang yang kita ejek itu yang membalas mengejek kita kembali. Bisa jadi dari orang lain pula, ya. Balasan Allah itu pasti. Jadi di sini kita kembali lagi kepada buku ini, ya, yang menyatakan jangan memaki, jaga sikap. Ya. Selanjutnya yang keempat adalah contoh perilaku tasamuh dalam kehidupan sehari-hari, banyak ya. Yang pertama, tidak mengganggu ketenangan tetangga, ya. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda yang artinya, demi Allah tidak beriman, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'minu. 3 kali Rasulullah menyebutkan demi Allah tidak beriman. Siapa itu? Siapa yang tidak beriman yang dikatakan Rasulullah? Ya. Sahabat bertanya. Rasulullah bersabda, yakni orang yang tetangganya tidak merasa aman karena gangguannya. Bayangkan, kalian pernah nggak ganggu tetangga? Dengan perkataannya, dengan perbuatannya, bahkan dengan pandangannya bisa mengganggu tetangga. Pandangan sinis gitu, nengok tetangga begini matanya, macam mau menerkam. Takut tetangga nengoknya, itu udah merasa terganggu. Ya. Tetangga itu adalah saudara kita yang paling dekat. Tetangga itu adalah saudara kita yang paling dekat. Maka peliharalah hubungan baik dengan tetangga. Jangan tetangga itu sempat merasa terganggu oleh perbuatan antum, ya. Pohon mangganya antum sikat, jangan. Sendalnya antum larikan, jangan. Ya, janganlah.
Jangan. Pokoknya perkataan dan sikap antum kepada tetangga itu harus jaga. Jangan sempat sikap, perkataan, perbuatan kita sampai tatapan mata kita itu menyinggung perasaan tetangga. Paham Tom? Paham. Nah, itu poin A-nya. Contoh perilaku tasamu dalam kehidupan sehari-hari, itu poin A tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya poin B. Tidak melarang tetangga apabila ingin menanam pohon di batas kebunnya, kata buku ini. Ya. Ada hadis Rasulullah di sini, riwayat Bukhari, ya, yang artinya janganlah seorang tetangga melarang tetangganya apabila ia ingin menanam pohon di batas kebunnya. Ya, lihat kebunnya juga Ustaz. Kalau pohon pisang jangan ditanam di batas kebun, karena pohon pisang itu nanti akan melebar, merembet ke mana, ya. Tapi kalau pohon pinang boleh, ya, untuk dijadikan batas. Silakan bercocok tanam di tanahnya sendiri, jangan mengambil tanah orang walaupun sejengkal, nggak boleh. Ya. Selanjutnya poin C, menyukai sesuatu untuk tetangganya sebagaimana ia suka untuk dirinya sendiri. Ya. Rasulullah bersabda, demi zat yang aku berada dalam kekuasaannya, tidaklah seseorang beriman sehingga ia menyukai buat tetangganya atau saudaranya sesuatu yang ia sukai buat dirinya sendiri. Maksudnya begini, antum suka apa ya? Suka topi atau peci sekarang. Peci model baru itu yang bulat itu, seperti peci Ustaz Abdul Somad itu. Tetangganya sudah beli, antum suka juga itu. Melihat dia beli, antum senang jadinya. Gitu. Senang antum. Alhamdulillah kamu udah bisa beli ya. Alhamdulillah, seperti itu. Jadi dia membeli topi itu senang, antum pun ikut senang. Senang karena orang senang. Senang karena melihat orang senang. Jangan sebaliknya, susah melihat orang senang. Ini yang nggak boleh. Ya. Di buku ini seperti itu maksudnya. Dicontohkan lagi nih, si Ahmad dan si Ali. Ya, jangan, penyakit masyarakat itu sebenarnya ada 4S namanya. Susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Itu yang payah, itu penyakit hati namanya. Di sini di buku akidah ini, ya, di poin tasamuh ini, ya, hikmahnya adalah untuk melunakkan hati kita supaya kita tidak berpenyakit hati, untuk membersihkan hati kita, ya, supaya kita tidak berpenyakit hati. Tetangga beli motor baru, kita senang, alhamdulillah, ikut senang, mereka senang, kita ikut senang, ya. Tetangga beli mobil baru, alhamdulillah, kita senang juga. Mereka senang, kita senang. Tetangga beli rumah baru, kita senang. Dia senang, kita senang juga. Jangan sebaliknya. Tetangga beli motor baru, kita flu, bersin, nggak senang. Kalau orang nggak senang tuh turun imun tubuhnya, nak. Ya, bersin gitu. Tetangga beli mobil baru, demam kita. Ya, suhunya 38. Tetangga beli mobil baru, mobil sedan, ya, sedan namanya Corolla, kita demam, panas, kena corona, seperti itu. Tetangga beli Corolla, kita kena corona. Tetangga beli rumah baru, ya, kita masuk rumah sakit. Jangan seperti itu. Itu contoh yang tidak baik. Dibersihkan hati. Intinya di buku ini adalah membersihkan hati dengan mempraktekkan sikap tasamuh, ya. Seperti itu. Paham, Don? Ustaz rasa jelas sampai di sini. Selanjutnya kita masuk ke poin D, ya. Adalah ta'awun. Bagaimana ta'awun itu, Ustaz? Apa pengertiannya? Ta'awana, ya ta'awanu, ta'awunan, ya. Diambil dari surat Al-Maidah ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, ya, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, ya. Tolong menolong,
Jelas itu. Kalau anak kelas 8 itu Ustaz rasa sudah mempraktekkan. Waktu di pondok Ustaz lihat itu antum itu semuanya sangat suka tolong menolong. Gotong royong antum sangat suka. Ada acara MTQ malam-malam selesai jam 11. Kursinya banyak berserakan. Ustaz hanya kasih kode saja. Kodenya seperti ini. Ayo kita sama-sama tolong menolong. Langsung anak-anak menyerbu semua kursi. Wow. Kursi disusun dengan rapi, satu sampah pun tak ada dibikin. Kalau tolong menolong, Ustaz percaya kepada antum semuanya. Sudah Ustaz lihat di mata kepala Ustaz sendiri, antum itu memang luar biasa kalau dalam hal tolong menolong. Sudah dipraktekkan, alhamdulillah. Tapi jangan tolong menolong dalam kejahatan ya. Cabut. Tolong menolong dengan dalam kejahatan, keburukan. Cabut. Tolong menolong dalam cabut. Cabut sembunyi-sembunyi, ya. Bersekongkol cabutnya seperti itu. Jangan, nak ya. Jangan. Itu contoh yang tidak baik, jangan ditiru. Perintah untuk ta'awun tadi sudah kita jelaskan dalam Quran surah Al-Maidah, ya. Selanjutnya di sini ada juga hadis yang untuk kita supaya lebih menghidupkan lagi sikap ta'awun. Itu dibaca saja nanti ya. Yang artinya barang siapa melapangkan seorang mukmin dari suatu kesusahan dunia, maka Allah akan melapangkannya satu kesusahan dari beberapa kesusahan di akhirat. Wow. Masya Allah. Pahalanya langsung ke akhirat. Jadi di tengah-tengah wabah ini, kalau antum punya rezeki yang berlebih, lihat tetangga yang kurang mampu, tolonglah, ya, tolong. Karena banyak sekarang orang yang tak bekerja, off kerjanya, ya, dirumahkan, ya, dan bahan makanan habis. Kalau antum punya rezeki yang berlebih, tolonglah mereka. Jangan sempat mereka itu kelaparan, nak ya. Di tengah-tengah kita bulan puasa ini kita makan yang enak-enak, tetangga kita kelaparan, nak ya. Jangan. Coba cek dulu. Kalau antum punya rezeki yang berlebih, cek tetangga-tetangga antum. Ada enggak yang ekonominya susah? Kalau ada, bantu seberapa ya. Ya. Jangan sempat orang kafir yang bantu. Kemarin tuh beredar di video di media sosial, viral. Orang kafir itu, orang nggak tahu kita entah orang Cina entah orang apa itu. Dia buat nasi untuk orang miskin, untuk orang yang dirumahkan, stay home, ya. Jadi nasinya dinamakan ya nasi anjing. Seperti itu, kurang ajar sekali indikasinya. Nggak tahu kita itu entah apa modusnya. Yang penting jangan sempat orang kafir memanfaatkan kelemahan umat Islam, ya, gara-gara virus corona ini. Jadi apa? Jadi kalau antum punya rezeki yang berlebih, tolong bantu saudara-saudara, tetangga-tetangga. Seperti itu. Rasul sudah menjelaskan di dalam buku ini akan dilipat gandakan pahalanya, akan ditolong Allah, akan dilepaskan Allah nanti kesusahan antum di akhirat. Ya. Selanjutnya contoh perilaku ta'awun dalam kehidupan sehari-hari. Banyak ini, meringankan beban hidup, ya, seperti yang tadi Ustaz sebutkan, menutup aib. Aib saudaramu itu ditutup, jangan disebarluaskan, ya. Dan memberi bantuan seseorang, ya. Di sini juga ada dijelaskan hadis Rasulullah, barang siapa melapangkan seorang mukmin dari suatu kesusahan dunia, maka Allah akan melapangkannya satu kesusahan dari beberapa kesusahan di hari akhirat, ya. Ya. Selanjutnya di sini banyak hadis, nak. Kalau dapat dihafal, ya, dihafal mulai dari sekarang. Ini bulan puasa, kita di tengah-tengah puasa ini sangat mudah untuk menghafal.
ya insyaallah dibantu Allah ya. Jadi terutama yang paling penting adalah niat antum. Jadi di sini banyak hadis, tolong dihafal. Ini hadis pendek ini. Riwayat Al-Bukhari ya. Nomor hadis 1164. Yang artinya hak muslim atau muslim yang lain ada 5 perkara. Yaitu yang pertama menjawab salam. Yang kedua mengunjungi yang sakit. Yang ketiga mengantarkan jenazah ke kubur. Yang keempat memenuhi undangan dan mendoakan yang bersin. Ada 5 perkara. Jadi hadis ini sudah biasa kita dengar, jadi jangan sempat tidak dihafal ya. Jadi dijelaskan di dalam buku ini, orang yang melakukan kelima macam perbuatan tersebut berarti telah melakukan amalan yang utama dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, demikian ya pelajaran kita hari ini tentang bab akhlak terpuji terhadap manusia ya. Yang husnuzon, tawadu sudah antum kerjakan, sudah antum berikan contoh kemarin sama Ustadz. Sekarang Ustadz jelaskan tentang tasamuh dan ta'awun ya. Demikian. Semoga video ini bermanfaat. Ya, kita tutup ya dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.